Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mila. Pada video kali ini, aku bakalan bahas apa itu dividen trap, kenapa bisa terjadi, dan tips supaya kita tuh bisa terhindar dari yang namanya dividen trap. Aku juga bakalan cerita dulu 3 tahun yang lalu pernah terjebak di yang namanya dividen trap MPMX. Nah, jadi kejadiannya MPMX ini mau bagiin dividen yang cukup tinggi, yaitu sebesar Rp480. Dividen yield-nya sebesar 33%. Yang awam-awam pasti tergiurkan ya, 33% itu gede banget. Udah lebih besar dari return obligasi deh pokoknya. Kita beli sore pas di cum date-nya, besoknya pas ex date-nya kita jual, walaupun di pahit-pahitnya ARB di hari tersebut. Karena kan kalau dilihat dari ketentuan ARB-nya MPMX di satu hari itu kan kurang lebih 25% kan. Dan aku mikirnya masih tetap cuan karena dividen yield-nya kan 33%, masih untung yang lumayan gitu. Dan ternyata ARB-nya tuh 2 hari dan aku bener-bener gak bisa jual karena gak ada yang mau beli saham MPMX ini. Di Porto tuh udah minus lebih dari 35%. Kalau dihitung lagi dengan dividen yield yang aku kurang lebih dapetin 33% itu, aku udah rugi kan ya. Bahkan harga sahamnya terus turun sampai di bawah 600. Jadi kalau misalnya kalian masih belum sadar, lah kok ini kok bisa turun ya? Ya udahlah mungkin nanti bakalan naik gitu. Tungguin gak naik-naik. Sampai turun lebih dari 60% pun kalian masih tetap mikir gitu. Dan akhir-akhirnya ya kalian malah cut loss juga dengan kerugian yang lebih besar. Nah dari sana aku coba cari tahu kok bisa gitu ya ARB-nya lebih dari 2 hari sampai lebih dari dividen yield yang harusnya aku dapat gitu. Yang mana aku memang mendapatkan dividen sebesar 480, tapi kerugian dari capital gain-nya itu nggak nge-cover gitu. Ya aku tetap aja rugi secara keseluruhan. Di sana aku baru sadar bahwa aku tuh melakukan sebuah kesalahan gitu. Tapi secara nggak langsung juga aku bisa belajar banyak hal, terutama dari pengalaman yang aku dapetin ini kan. Dan di sini aku bakalan sharingin apa yang terjadi di balik layarnya dividen yield MPMX yang sangat besar ini. Dan ternyata dividen trap itu nggak hanya dialami oleh MPMX. Ada beberapa perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen tinggi, tetapi penurunan dari harga sahamnya melebihi dari dividen yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya kita dividen hunter, bukannya malah untung dengan pembagian dividen tersebut, kita malah rugi karena nggak ke-cover kan. Di sini aku bakalan berbagi pengalaman aku biar kalian tuh nggak mengalami kesalahan yang sama seperti aku, biar kalian tuh tetap cuan, tetap mendapatkan profit kalau misalnya kalian pengen menjadi dividen hunter. Jadi mungkin setelah kalian melihat video ini dan kejadian yang serupa, yang mungkin ada perusahaan yang mau bagiin dividen besar, kalian bisa tahu nih, sebaiknya kalian ngapain. Apakah kalian emang tertarik untuk ikut? Apakah kalian tertarik untuk membeli perusahaan yang membagikan dividen besar? Atau kalian ya setidaknya nggak kena jebakan-jebakan tersebut gitu. Jadi yang perlu kalian ingat itu, dividend is not always a good thing. There is no free lunch. Nah, kita coba analisis apa yang terjadi berdasarkan laporan keuangan MPMX di tahun 2019. Oke, aku belum sebutin ya. Jadi, dividen trap-nya itu dulu aku ngalamin di MPMX tahun 2019. Nah, ini laporan keuangannya. Kita bisa simpulkan kan, kenapa MPMX itu bagiin dividen yang sangat besar?
Karena laba bersih MPMX yang melonjak tajam. Laba bersih MPMX tahun 2018 itu sebesar 3,7 triliun. Sementara laba bersih MPMX tahun 2017 hanya 412 miliar. Jadi kalau misalnya kita hitung nih, kenaikan laba bersihnya tuh sekitar 798%. Kebayangkan tinggi banget kenaikannya. Tapi yang jadi masalah, laba bersih ini tuh bukan didapatkan murni dari aktivitas operasionalnya. Nah, kita bisa lihat bahwa penjualan bersih MPMX itu ya cuma naik sekitar 7%-an kan, dari 14T ke 15T kan. Tapi kenaikan laba bersih itu tuh dikarenakan adanya laba neto dari operasi yang dihentikan. Nah, buat kalian yang mau baca lebih lengkap, mungkin bisa dilihat di catatan 32. Seharusnya, perusahaan yang fundamentalnya bagus itu adalah perusahaan yang mampu menaikkan laba dari operasi usahanya dan bisa terus konsisten. Kalau laba dari operasi yang dihentikan kan ini sifatnya cuma temporer aja atau sementara. Karena kemungkinan perusahaan itu akan mendapatkan di periode itu saja kan. Kalau di periode berikutnya nggak ada laba tersebut dan operasional perusahaannya tetap segitu, ya labanya juga segitu-gitu aja, bakalan tetap kembali ke sebelumnya. Yang kedua itu terjadi pada Merck. Nah, kasusnya hampir mirip-mirip seperti MPMX ya teman-teman. Jadi pada tahun 2018, Merck itu membagikan dividen sebesar 2.565 per lembar sahamnya. Pada penutupan hari Senin, 10 Desember 2018, harga sahamnya itu di 6.475. Jadi kita bisa lihat bahwa dividen yieldnya Merck 2.565 dibagi 6.475. Jadi sekitar 39,6%. Nah, kita juga bisa lihat di laporan keuangan bahwa laba bersihnya itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi pula. Sama gitu, kayak kasusnya MPMX. Tapi ternyata laba bersih yang didapat Merck itu kenapa bisa sangat tinggi? Dikarenakan saham ini tuh melakukan penjualan segmen usaha customer health-nya. Jadi dikarenakan menjual aset perusahaan dan hasilnya itu dibagikan kepada pemegang saham. Setelah kumdet, saham itu turun lebih dari 47%, bahkan menyentuh harga 3.900. Kita bisa simpulkan sendiri ya teman-teman, di mana suatu perusahaan jika melakukan ekspansi bisnis, kan ada sebuah peluang di mana dampak tersebut tuh di kemudian hari mungkin bisa meningkatkan laba bersih perusahaannya. Nah, kalau perusahaan menjual aset dan membagikan hampir seluruhnya ke pemegang saham, jadinya kan aset perusahaannya juga turun gitu. Dan apa dampaknya ke laba bersih perusahaan di kemudian hari? Kita juga harus ingat bahwa sebuah investor tuh membeli saham karena salah satunya investor melihat adanya sebuah peluang kenaikan dan lain-lain, atau mendapatkan keuntungan di masa depan. Tapi kalau perusahaannya tidak menarik lagi bagi investor, maka apa yang terjadi? Ya, sesuai kan sama hukum supply sama demand, di mana kalau banyak yang mau beli tapi barangnya terbatas, maka harganya akan naik, dan sebaliknya. Tapi yang perlu di-underline bahwa menjual aset perusahaan juga nggak selamanya dikatakan buruk. Ya, kalau misalnya perusahaannya udah nggak menapit lagi, atau malah jadi beban buat perusahaan, mungkin keputusan terbaiknya ya emang jual, dan investasikan kembali ke yang lebih menjanjikan atau berpeluang. Tapi kalau misalnya hasil dari penjualan asetnya dibagikan seluruhnya kepada pemegang saham, jadi kan istilahnya perusahaan udah kehabisan ide gitu mau ningkatin penjualan dengan berbisnis apa lagi gitu istilahnya kan.
Kita juga bisa lihat dari histori harga saham MPMX dan Merck. Ini tuh hampir mirip ya, dimana setelah dipublish atau setelah diberitakan bahwa perusahaan ini tuh bakalan bagiin dividen yang tinggi, maka disusul dengan kenaikan harga saham tersebut sampai di cum date-nya. Jadi kalau kita lihat di ex date itu terjadi penurunan sampai auto rejection bawah, baik di Merck maupun di MPMX. Bisa lihat kan, di sana kan MPMX bisa sampai 17,5%. Nah, Merck tuh aku coba tarik-tarik garis asal aja, dia tuh kenaikannya sampai 42%. Nah, tapi penurunan yang terjadi setelah cum date-nya, jadi pada waktu ex date-nya, sahamnya terus-terusan turun gitu. Bahkan kalaupun kalian pengen nyuri-nyuri buat yaudahlah jual aja berapapun yang penting dapet di hari itu gitu, yang turunnya berdasarkan ketentuan di perusahaannya, misalnya kalau dengan range harga segitu ya cuma 25%, nggak bisa lebih gitu kan, tapi kalian tetap nggak bisa jual karena nggak ada yang mau beli saham tersebut di hari itu. Jadi yang ngejual banyak, yang ngebeli nggak ada seorang pun. Makanya harganya turun sampai HRB-nya kan. Dan ini juga berlangsung gak cuma 1 hari gitu. Hari keduanya juga berlangsung yang sama. Jadi kalau misalnya HRB-nya sampai 25% di hari itu, di hari kedua 25% lagi, ya kan kalian dalam 2 hari aja udah turun 50%. Kebayangkan, dividen yang kalian iming-iming bakalan gede banget tuh, ternyata penurunan dari harga sahamnya jauh lebih tinggi, yang jadinya ujung-ujungnya kalian tetap rugi gitu kan. Nah, cuman buat kalian dividen hunter, mungkin jika kalian tahu bahwa sebuah perusahaan tersebut ingin membagikan dividen yang sangat tinggi, sebuah peluang buat kalian ikut membeli sampai ke cum date-nya. Jadi kan karena dari kedua kasus ini kita bisa lihat bahwa mostly-nya perusahaan yang membagikan dividen tinggi disusul dengan kenaikan harga sahamnya sampai di cum date-nya. Nah, mungkin lumayan tuh buat kalian kalau misalnya udah tahu kalian beli, tapi mengharapkannya dari capital gain, bukan dari dividen perusahaan tersebut. Jadi kan kalau misalnya kalian jual pas di cum date-nya, ya kalian nggak bakalan dapetin dividen tersebut kan. Tapi udah jelas-jelas udah pasti misalnya dari capital gain ya kalian dapetnya segitu gitu. Tapi kalau misalnya kalian nunggu 1 hari lagi sampai di ex date-nya, sampai benar-benar kalian itu tercatat sebagai penerima dividen perusahaan tersebut, ya kita juga nggak bisa bakalan prediks bakalan turun seberapa dalam perusahaan itu. Dan ada nggak sih yang mau beli perusahaan itu gitu setelah di ex date-nya. Saran dari aku lagi nih, sebaiknya kalian lihat juga sebuah perusahaan yang membagikan dividen besar itu ada faktor atau penyebabnya. Nah, kalian cari tahu kenapa kok bisa membagikan dividen yang tinggi. Ya, karena laba bersihnya kenaikannya meningkat drastis nih Mil. Tapi apa yang menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kenaikan yang sangat drastis tersebut? Jangan sampai bahwa kenaikannya itu dikarenakan menjual sebuah aset perusahaan yang sifatnya hanya sekali doang gitu. Terus yang lebih parahnya, hasil penjualan aset semuanya diberikan kepada pemegang saham. Jadi nggak ada laba ditahan, nggak ada istilahnya perusahaan mau ekspansi bisnis, mau ningkatin perusahaan menjadi perusahaan yang lebih besar ke depannya gitu. Udah nggak ada ide lagi, makanya ya udah hasil dari penjualan asetnya atau keuntungan yang hanya sementara itu ya dikasihin aja kepada pemegang saham gitu. Kalian lihat datanya di laporan keuangan dan lain-lain. Jangan mudah tergiur dengan sesuatu yang terlihat mudah didapatkan, karena dividen is not always a good thing, there is no free lunch. Kalian juga bisa lihat dari DPR yang dibagikannya, itu normal nggak sih buat perusahaan dengan skala bisnis sekian gitu?
Mungkin perusahaan-perusahaan yang blue chip, yang kayak Astra, Sido muncul, bagiin DPR sampai 80-100% is okay karena udah dikategorikan saham yang besar gitu. Tapi kalau misalnya saham yang masih berkembang, yang mestinya masih bisa buat ekspansi, tapi membagikan dividen yang nggak normal gitu, yang DPR-nya tinggi banget. Selain itu juga kita bisa melihat dari dividen yield-nya, di mana 5% itu udah termasuk sangat tinggi gitu. Apalagi ini sampai 30%, sampai 40%. Jadi ada suatu hal yang ganjil yang harus kalian cari tahu gitu. Kenapa sih? Apa yang menjadi faktor penyebab sampai dia itu melakukan pembagian dividen yang sangat tinggi? Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai dividen trap. Semoga dapat bermanfaat dan kalian bisa terhindar dari yang namanya dividen trap. Kalian juga bisa belajar dari sebuah pengalaman atau dari sebuah data-data yang udah aku kasih hari ini. Semoga bermanfaat and see you next time.